Ya, Oke, seperti biasa, kalau IBM Evelyn tak kenal maka tak sayang, udah kenal baru bisa makin santai gitu ya. Jadi event ini santai-santai aja. Tadi Ibu Yohan, Ibu Linawati, Ibu Iren sudah izin untuk tidak bersua gitu ya, karena mau ikut listan aja katanya nanti kalau ada pertanyaan baru. Oke, teman-teman mungkin bertanya ya, ini tuh event apa gitu ya? Apakah layar saya sudah terlihat jelas? Jelas. Oke, sudah. mantap. Oke, teman-teman, thank you banget ya udah hadir di ICT Business Matching ya, teman-teman. Itu memang bicara tentang bisnis to bisnis ya. Jadi kita punya usaha apa, kita bisa saling refer ya. Nah, sekali lagi selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di iCommunity.id. Jangan lupa konfirmasi kehadiran Anda di website iCommunity ya. iCommunity punya tagline Share Network, Grow Network, di mana kita semakin banyak relasi, maka seharusnya network kita semakin tinggi. Dan buat teman-teman yang sudah jadi member iCommunity, jangan lupa untuk daftar di website ya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang di iCommunity, kelebihan iCommunity itu adalah satu-satunya yang punya platform dengan direktori anggota. Jadi kita mau cari apapun, kita tinggal langsung masuk website, kita bisa dapat semua database di sana, selama orang itu mau share ya. Kalau orang itu nggak mau share ya berarti nggak bisa. Tapi kembali lagi kita bisa find anything di iCommunity itu sendiri. Nah, jangan lupa daftar hadirnya buat teman-teman. Dan kalau nanti next time teman-teman mau daftar di iCommunity Business Matching dan ada hasil yang seperti kanan warna merah, ini hanya khusus di sesinya saya kasih tahu ya, karena saya orang IT, ada sedikit-sedikit hacknya gitu ya. Teman-teman ganti aja bidangnya, nanti join, baru nanti teman-teman ganti bidang lain ya. Itu caranya kurang lebih ya. Cara hacknya. Jangan bilang-bilang Pak Juanda. Kebetulan hari ini Pak Juandanya tidak hadir ya. Itu hanya cara Evelyn aja ya, biar teman-teman bisa join IBM kapanpun, dimanapun gitu ya. Dan di sesi yang mana aja gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin bertanya apa tuh iCommunity, iCommunity adalah platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan tagline Share Network, Grow Network. Misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Nah, iCommunity pasti punya tujuan ya, di mana tujuannya adalah mempersatukan anggota community dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resource, ya, dan bisnis matching dan referral. Nah, iCommunity punya kode etik, di mana kode etiknya adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, hari ini karena yang datang juga banyak perempuan. Kalau teman-teman kurang kata-kata, boleh jadi hostnya iCommunity kayak saya ya. Ini harus diulang-ulang terus setiap minggu gitu ya. Lumayan menghabiskan jatah kata-kata ibu-ibu setiap harinya gitu ya. Nah, selesai di sini. Selamat datang sekali lagi bagi yang baru pertama kali hadir. Nah, karena hari ini adalah event spesial banget dan waktu kita tetap komit 1 jam ya. Dan kita nggak mau molor-molor atau lebih gitu ya. Khusus untuk hari ini business matchingnya yang boleh kenalan cuma 5 orang ya. Biasanya kan kita kenalan semua karena waktu kita pasti udah habis juga ya sejam untuk kenalan. Nah, karena kita pengen lebih banyak nanti talking bersama Bu Feni, saya cuma kasih ke 5 orang aja ya untuk yang berkenalannya. Boleh siapa duluan yang mau silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada aku yang tunjuk ya. Seperti biasa, host punya wewenang. Mungkin Bu Cuncun aja dari Bandung nih, sesama Bandung sama Bu Feni. Boleh Bu Cuncun berkenalan, silakan. Kalian mengenalkan kopinya. Wah, halo. Ini saya lihat. Ya, oke. Saya kasih contekannya, Bu. Kasih contekannya. Boleh. Sebentar. Oke. Saya Cuncun ya, saya domisilinya di Bandung. Sejauh ini saya sih bergerak di bidang makanan dan minuman sehat. Kalau makanan sehatnya mungkin agak repot ya untuk dikirim ke tempat yang jauh, jadi saya lebih banyak bicara soal kopi. Karena kopi kalau buat dikirim ke seluruh Indonesia kayaknya lebih mudah ya. Di komunitas ini
saya bisa kasih manfaat apa ya, mungkin ya sharing-sharing cerita-cerita aja soal sehat tanpa obat. Seringkali kan orang cuma bilang sehat ya, tapi padahal sehat itu komplitnya ya sehat tanpa obat gitu ya. Di komunitas ini yang saya harapkan sebenarnya sangat banyak, karena memasuki era sekarang ini di saat dunia bergerak sangat cepat, kekuatan kita ada di komunitas. Itu aja sih, Evelyn. Oke, thank you banget Bu Cuncun ya. Jadi teman-teman, Bu Cuncun ini baru punya kafe kopi yang kemarin sudah dapat sertifikatnya dari Sukovindo ya. Jadi kopinya sudah aman diserap dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut nanti kita harus datang ke tempatnya Bu Cuncun ya. Tenang aja, Ya, kita akan ya, bikin community Bandung ya. Jadi jangan mau kalah sama orang Karawang ya. Emang Karawang doang yang ya. bisa bikin gitu ya. Tenang aja ya. Ini kalau udah ngomong Iya, Karawang, ini udah gak sabar mau ngomong gitu ya. Ntar ya Bu, tahan Bu. Oke, aku ke Coach Yos deh. Silakan Coach Yos. Sorry, masih di mute, Coach. Oke, selamat malam semua teman-teman. Saya Jos, domisili di Bandung, dari perusahaan KK Indonesia. Bidangnya adalah health and beauty, jadi kesehatan dan perawatan kulit ya. Baru 23 tahun sih ya, di Indonesia, jadi sekarang sedang mengembang terus. Dan di dalam komunitas ini saya dapat memberikan apa sih? Ya, kita bisa sharing, kita bisa berbagi pengalaman, berbagi apa yang saya sudah tahu dan apa yang saya sudah rasakan sendiri, dan juga mungkin satu hari bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Yang penting kita mau ciptakan komunitas yang sukses dan sehat tentunya, ya kan? Suksesnya bukan hanya sehat finansial, tapi sehat fisiknya, sehat mentalnya, ya. Dan saya juga mengharapkan di komunitas ini yang kita bisa saling kolaborasi, ya tentunya bisa juga untuk berbagi, share network, growth network katanya. Yes. Nah, itu yang kita harapkan dan jadi bisa sama-sama punya mendapatkan mutual benefit semua. Thank you, Bu Evelyn. Oke, thank you banget Coach Yos ya. Kalau tadi ada pakar dari kesehatan, juga ada pakar kesehatan. Yang kali ini jangan kesehatan terus ya, tapi penyediaan pangan gitu ya, mesin-mesinnya gitu ya. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. waduh. Baik-baik, selamat malam semua. Saya Rudi dari Rengas Dengklok, Karawang. Saya main bisnisnya retail mesin-mesin pertanian dengan spare parts-nya. Kebetulan untuk padi ya, karena di daerah Karawang kan dulu mantan lumbung padi nasional. Terus yang saya harapkan ya saya emang senang aja bernetworking, senang berteman, senang punya juga ilmu pengetahuan baru dalam bisnis kan, melalui teman-teman saya bisa belajar dan semoga saya bisa berkontribusi apapun yang teman mungkin minta dan saya miliki resource-nya, saya pasti bagi. Dan walaupun baru sebulan lebih di iCommunity, saya sangat senang merasa banyak teman baru dan diterima, dan sejauh ini membernya oke-oke semua ya. Jadi luar biasa lah, saya support community ini dengan sekuat tenaga. Gitu. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you banget Pak Rudi ya. Pak Rudi itu orang yang pertama bilang bahwa generasi milenial itu jawabnya salah ya. Jadi waktu saya dengar Rengas Dengklok hari itu ya, saya langsung ngomong, ini tempat Pak Soekarno di titik-titik-titik gitu ya. Sampai akhirnya Pak Rudi bilang, bukan, dasar generasi salah gitu ya, diasingkan gitu ya. Jadi ada bahasa sebetulnya harusnya lebih halus gitu ya. Jadi saya langsung tak gitu ya, oh ini Pak Rudi, udah langsung hafal dia dari mana gitu ya. Oke, kita kan hanya 5 orang ya. Aku cari satu lagi ya. Aku cari satu lagi sebelum nanti terakhir aku yang kenalan. Aku mau ke, nah ini Bu Merli baru join nih. Bu Merli boleh lah Bu Merli. Kenalan dulu. Bentar. Napas dulu. Silakan. Bentar ya, bentar. Suara jelas ya? Aman. Aman. Ya. Oke. Ya, bisa kelihatan? Kelihatan. Iya. Apa nih, udah kenalan semua ya? Hari ini kita limitnya 5 Bu. Jadi sekarang Ibu dulu. Alah, bisa aja.
Oke, malam semua teman-teman iCommunity. Nama saya Merly Sidik. Saya domisili di Kelapa Gading. Bidang usaha di bidang keuangan, di insurance, di GPS United Agency, agensi dari PT Prudential Life Assurance. Dalam komunitas ini, saya dapat memberikan jasa berupa konsultasi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak soal insurance, ataupun yang ingin merencanakan masa depannya, ataupun manajemen risiko, baik untuk pribadi maupun corporate ya, gitu. Dan di komunitas ini saya juga mengharapkan bisa saling belajar satu sama lain, karena di sini saya tahu teman-teman dari background yang berbeda-beda. Ya harapannya saya juga bisa banyak dapat masukan juga ya dari teman yang lain. Sama ya siapa tahu ada yang bisa berkolaborasi juga ya gitu. Oke, itu aja dari saya. Thank you Bu Evelyn. Oke, thank you Ada banget coach, ya teman-teman yang udah hadir malam ini. Business Matching malam ini sebetulnya kita memang limit hanya 15 ya teman-teman, dan kita udah full 15. Jadi nanti buat teman-teman yang join akan hanya dapat rekamannya aja ya. Kita nggak terima lebih dari 15. Tapi kalau misalnya nanti ternyata ada sesuatu yang memungkinkan untuk kita tambah, itu it's okay ya. Saya udah jadiin teman-teman juga co-host, feel free aja ya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Nah, oke, tadi kenalannya sudah ya. Teman-teman pasti tahu saya dong. Kalau nggak tahu nggak mungkin datang di sini gitu ya. Bu Feni juga tahu saya nih, kalau nggak mungkin mau diundang sama saya gitu kan ya. Saya Evelyn ya, 5 digit aja kayak Pancasila gitu ya. Kata orang mencegah lebih baik daripada mengobati. Jika sudah tidak bisa dicegah, ya harusnya dihadapi ya. Jangan lupa tagline saya adalah CEO ya, Chief Example of Other. Nah, ini bisa terjadi untuk siapa aja, hanya masalah tentang waktunya aja. Nah, kali ini kita malam ini kedatangan spesial banget ya sama Kakak Feni yang ceria selalu, pemilik IG Feni Feifei, msha.ke dan yang terakhir itu Instagram yang membuat saya cukup tertarik gitu ya. Suruh siapa dia bikin publik ya, jadi saya undang kan. Kalau dia nggak bikin publik nggak saya undang gitu ya. Di instagram.com Cancer Warrior Diary. Nah, mungkin teman-teman dari tadi udah tanya kan siapa Ibu Feni gitu ya, sosok yang cantik, yang ceria, ketawa terus dari tadi dan baru pertama kali ikut iCommunity gitu kan. Nah, tanpa berlama-lama saya tutup dulu stop share ya biar teman-teman bisa langsung lihat wajahnya, ya bisa langsung berkenalan juga. Silakan Bu Feni mau memperkenalkan diri. Dari mana nih kenalannya? Bebas Bu, mau dari single, bahagia. Oh enggak single ya, udah berkeluarga ya. Silakan Bu. Halo, saya Feni. Umur nggak usah ya, umur ya, rahasia ya. Umur rahasia katanya. Masih Sio 17. aja, Sio. Sudah menikah, anaknya 2, apalagi tuh. Usaha sekarang di bidang otomotif, spare part atau variasi mobil. Kalau misalnya di daerah-daerah Karawang ada yang mobil yang mogok, boleh telepon. Siap. Pak Rudi langsung ngomong. Terus sama lagi bergerak di bidang kuliner deh, ikut-ikut franchise gitu sama teman-teman. Gitu. Oke, langsung catat nomornya Bu Feni ya. Jadi nanti buat persiapan nanti Januari visit to Karawang, siapa yang kira-kira amit-amit mobilnya mogok, setidaknya ya mencegah bebek daripada mengobati, punya obatnya gitu ya. Daripada bingung kan gitu ya. Saya terakhir by the way ke Semarang loh teman-teman. Saya ke Semarang, saya bingung, mobil saya hari itu nggak mogok sih, tapi AC-nya itu tiba-tiba nggak dingin, panas banget. Nah kalau nggak ada teman-teman iCommunity hari itu saya udah bingung banget tuh. Karena saya punya teman iCommunity dari Semarang, saya telepon dia, Ibu keluar aja di tol ini, begitu keluar pintu tol langsung bengkelnya dia. Nah ini kelebihannya iCommunity ya, kita bisa punya rekan-rekan dimanapun, kapanpun. Kita nggak pernah tahu kita butuhnya kapan gitu, tapi saya percaya tidak ada sebuah kebetulan, termasuk Bu Feni datang hari ini itu tidak ada sebuah kebetulan. Jadi teman-teman harus manfaatkan baik-baik waktu yang paling berharga ini ya. Nah, kalau tadi kita udah kenal siapa Ibu Feni ya, di Karawang, bagian otomotif, bagian variasi juga kan Ibu ya? Ya, variasi juga. Ya, kalau kata dokter mah bagian estetik juga gitu ya, jadi nggak selalu bentuk montir yang jelek-jelek gitu ya. Teman-teman punya mobil mau dirapikan, dicantikan kayak Bu Feni, boleh datang ke tempatnya Bu Feni gitu ya. Tapi mobilnya ya, dia belum buka salon dia. Oke. Nah, Bu Feni, mungkin ada cerita sedikit nih, kan karena kembali lagi tadi ya, yang saya menarik banget itu kan ini Cici ceria gitu ya, terus ada cerita tentang Cancer Warrior Diary gitu, saya udah baca blognya juga. Nah, tapi khusus untuk hari ini, mungkin teman-teman ada yang udah baca blog, ada yang belum. Nah, pengen cerita dulu dikit dong Bu, boleh nggak tentang perjalanan tersebut nih, karena kita tahu bisnis tidak lepas dari yang namanya kesehatan ya, dan kebetulan Bu Feni di Cancer Warrior Diary cerita banyak. Nah, cerita banyaknya apa? Bukan wewenang saya, ya, wewenangnya Bu Feni. Nah, sekarang saya kembalikan ke Bu Feni.
Boleh Bu. Ini by the way kita ceritanya santai aja ya, bahasa kita santai aja. Bu Feni nggak usah pakai bahasa formal juga nggak apa-apa gitu. Mau pakai kakak Feni, cici Feni, ade Feni juga boleh. Silakan. Mana nih cerita dari mana nih? Cerita dari terserah Ibu mau cerita dari awal mulainya, kemudian atau apa nih yang tiba-tiba berubah gitu, atau bikin IG ini tujuannya untuk apa gitu misalnya. Bikin si IG. Bikin IG itu pertama tujuannya, bukan IG ya, pertama tuh aku kan bikin blog. Bikin blog itu tujuannya supaya menjawab semua pertanyaan yang nanya ke aku. Karena aku tuh saat itu benci banget ditanya. Karena kalau ditanya kan kita mengulang-ulang cerita terus ya. Setiap ditanya mengulang cerita yang sedih itu pasti kita sedih lagi kan. Jadi ya aku bikin blog, kalau ada yang nanya, please read my blog gitu. Jadi pertamanya tujuan aku bikin blog itu ya cuman buat apa ya, supaya aku nggak cerita berulang-ulang lagi kalau ada orang yang nanya, kan pasti orang tuh nanya pertanyaan yang sama, kenapa bisa cancer, katanya gitu kan, ketahuannya gimana, gitu. Baru mau tanya. Nggak boleh tanya, baca blog kalau yang ini. Jadi boleh pertanyaannya baca blog. Gitu kalau ya, sekarang Bu. tuh udah tipe apa ya, udah di posisi yang ya udah oke buat cerita gitu. Sip. Nah, udah di posisi oke yang buat cerita. Mungkin Bu, karena kita hari ini kan lebih ke untold story and tips and trick ya Bu. Mungkin ada tips and trick yang Ibu mau bagiin nggak dari waktu Ibu menghadapi hal tersebut sampai hari ini kok bisa oke banget dan bisa ceria banget gitu kan gitu. Jadi aku cerita dulu dari awal deh ya. Waktu itu pertama ketahuan itu di tahun 2018. 2018 itu pertama ketahuan langsung stadium 4. Karena udah sampai metastase ke liver ya. Jadi kalau euforia tuh stadium tuh berdasarkan kita si sel kansernya udah nyebar kemana gitu kan. Kalau udah sampai ke organ lain itu udah disebutnya stadium 4. Dari situ ya menjalani pengobatan terus. Aku pun sempat nutup diri sih, sempat kayak yang nggak mau terima orang luar, nggak mau ditanya, nggak mau ketemu siapapun, itu sempat. Ya masa-masa down ada lah gitu. Cuman maksudnya aku bukan tipe yang di-share ke medsos gitu. Maksudnya kalau emang nggak bisa memberikan hal yang baik buat orang-orang, buat apa aku share gitu kan. Saat itu kan aku juga lagi down, lagi sedih. Buat apa sih spread kesedihan gitu. Aku tuh nggak mau spread kesedihan gitu. Jadi ya orang tuh nggak pernah tahu, bahkan Evelyn pun kenal aku dari zaman sekolah, dia tuh nggak pernah tahu aku ada something wrong. Ibu Yohan juga, ada Ibu Yohan juga, ada teman aku nih dari SMP SMA ya sama Yohan. Sampai kuliah, sampai baru tahu kayaknya tahun ini deh kalian ya. Iya, betul. Baru tahu tahun ini kan. Jadi bener-bener emang aku nggak bilang sih, nggak apa ya, nggak. Bahkan waktu aku botak pun kalian nggak tahu ya. Sebetulnya kelihatan sih di foto Kelihatan. kayak ada yang aneh, tapi ya sudahlah gitu, memang mungkin modis aja karena dia modis banget sih, suruh siapa. Jadi gitu sih ceritanya. Jadi ya terus kemarin aku kena COVID pas Delta ya. Dan relapse lagi. Kemo lagi. Sampai sekarang masih kemo setiap bulan. Gitu. Oke, ini dari Bu Yohan katanya, SMP fan, iya baru tahu juga, tolong spread positivity-nya katanya. Positivity-nya apa ya? Ya udah terima kenyataan karena aku nggak punya pilihan buat menolak toh. Maksudnya apa ya? Udah dikasih cancer, pilihannya cuma 2. Mau menerima dengan senang hati atau berkeluh kesah terus. Ya aku pilih yang menerima dengan senang hati dong gitu ya. Semua orang juga kan ujung-ujungnya mati. Siapa sih yang ada immortal? Cuman tahapnya mati orang itu kan beda-beda. Pasti di sini nggak ada deh yang semuanya immortal. Yang semuanya panjang umur sampai 200 tahun pasti nggak ada. Pasti ujung-ujungnya kan mati. Ya udah hadapi aja gitu. Oke. Jadi waktu pertama kali ketahuan, milih untuk maksudnya healing sendiri ya. Jadi healing sendiri, beres healing baru muncul lagi di sosial media gitu ya. Sebenarnya kalau healing sendiri ya saat itu sih kalau aku ya sebagai pasien, sebagai korban, lebih ke pasrah loh, lebih ke oh ya udah gitu. Ternyata orang-orang sekitar yang ternyata lebih sedih gitu. Dari keluarga kan paling sedih tuh suami, terus mama papa gitu kan. Mereka ternyata lebih sedih dari aku yang korbannya gitu. Jadi aku pikir, oh ya udah aku sih udah pasrah gitu ya, mau mati ya mati aja udah gitu. Cuman aku masih mikirnya kan anak-anak waktu itu 4 tahun lalu tuh masih kecil. Sekarang sih udah lumayan cukup besar sih, udah SMP sama udah kelas 5 SD. Cuman ya tetep dah pokoknya aku doanya sama Tuhan cuman Tuhan sama anak-anak masih butuh mamanya ini ya Tuhan tolong jangan panggil. Suatu saat kalau mereka emang udah nggak butuh mamanya ya udah nggak apa-apa, aku pun rela ninggalin
dunia ini gitu kan. Doanya nggak muluk mau lihat cucu, ngeliatnya enggak deh, nggak pernah. Sekarang udah nggak pernah punya impian aneh-aneh gitu. Oke, Bu Feni ini dari Pak Rudi nih. Kondisi terkini Bu Feni gimana dan masih menjalani medikasi apa? Sekarang masih kemo, baru kemo kemarin, minggu kemarin baru beres kemo, masih terus kemo tiap bulan. Karena aku udah stadium 4 tuh aku udah di fase yang nggak bisa berhenti berobat. Jadi si kantornya itu kan udah masuk ke pembuluh darah. Jadi udah nyebar kemana pun kan dokter tuh nggak bisa tahu. Jadi ya ditekannya cuma sama obat gitu. Oke, di sini ada Bu Merli. Sepertinya belum tahu. Cancer apa kalau boleh tahu Bu Feni? Ya, kanker payudara. Kanker payudara. Terus sudah metastase ke mana-mana lah pokoknya gitu. Udah banyak. Kalau waktu pertama tahu itu udah kayak disambar geledek deh pokoknya. Kayak film-film, kebanyakan nonton drama Korea kan, jadi aku kira aku bakal mati cepet gitu. Oke, tenang Bu Feni, pasti panjang umur dan menuju sehat karena banyak member iCommunity yang akan doain kesembuhan Bu Feni. Amin, makanya cepetan datang ke tempat otomotif ya Pak. Iya deh, dijadwalkan segera deh. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Mau ngegali dari Bu Feni nih? Bu Feni kalau diundang teman-teman langsung nggak kamu datang loh. Pede pisan ya saya ya, pede banget ya. Bu Feni nanya dong. Iya, ada apa? Ya. Bu Feni, kalau boleh tahu awalnya bagaimana bisa ketahuan apakah udah ada gejala atau gimana? Awalnya tuh ketemu benjolan di payudara. Jadi si ciri-ciri benjolannya itu dia keras, nggak gerak. Kan setiap perempuan tuh kan kalau kayak menyusui atau apa kan suka ada kelenjar tuh yang ngebagel nggak apa. Selama kelenjar itu gerak, biasanya aman. Nah pas waktu aku itu kelenjarnya nggak gerak. Bukan kelenjar, si benjolannya tuh diem. Jadi tapi nggak sakit. Nggak sakit. Nggak sakit kan makanya disebut si silent killer itu cancer kan, nggak pernah ada rasa apa-apa gitu. Oh, jadi nggak ada keluhan apa-apa sebenarnya? Nggak ada keluhan. Pas pertama ketahuan itu aku kira GERD. Jadi sempat mual-mual, muntah. Nah itu kayak kalau nggak salah kalau aku baca-baca setiap cancer yang pertama ketahuan berawal dari situ tuh GERD. Terus jadi organnya tuh udah ada yang keganggu gitu, lambungnya nggak enak, sampai minum air pun muntah. Nah akhirnya diperiksa darah, ada something wrong deh ketahuan waktu itu apanya ya, CEA atau apa ya aku lupa, pokoknya dari situ di USG lagi gitu jadinya. Oh memang sempat minum aja mual gitu? Sempat awal-awal, cuman aku pikir ya itu GERD, kirain GERD ya, kirain mah gitu kan. Gitu. Oke, ada lagi mungkin dari Bu Cuncun? Kalau saya cuma mau bilang ini Bu Feni ini luar biasa menginspirasi ya. Saat banyak orang kalau kena serangan kanker itu merasa udah akhir dari segalanya gitu. Padahal kan pada kenyataannya enggak, dan percaya aja ya Bu Feni ini pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik cerita kejadian ini gitu loh. Iya. Ya, setidaknya kan memberikan banyak kayak banyak semangat lah buat teman-teman yang lain. Ya, saya sendiri penderita autoimun yang sebenarnya kayaknya kalau waktu itu ada biaya, saya periksakan kayaknya memang tingkatnya udah parah juga ya, karena udah menyerang ke pencernaan, ke kulit, ke sendi, itu semua udah kena. Kalau berobat terus ya saya juga udah harus konsumsi steroid dan udah mulai harus disinar-sinar deh. Cuman saya waktu itu ada di posisi saya nggak mau berobat gitu, karena saya kena autoimun itu zamannya autoimun tuh belum populer. Kira-kira tahun berapa ya, saya ngerasa lidah saya tuh terbakar. Jadi mulut ini rasanya udah kayak minum air mendidih gitu loh. Feni pernah ngalamin nggak fase itu? Enggak sih. Jadi puji Tuhannya aku tuh selama berobat
cuman kerasa kesiksa tuh waktu kemo ke fase ke-5 sampai ke-8 sama kemarin waktu radioterapi. Lumayan agak, aduh aku mau menyerah gitu lah, nggak mau berobat lagi. Tapi selebihnya sih enggak sih, so far. Ya, kalau saya waktu itu udah ngerasa kayak gitu. Jadi ini bibir dan lidah itu rasanya kayak habis minum air mendidih ya. Pernah ya, pernah ngerasain kayak gitu lah. Nah itu aku udah ada di titik putus asa sih. Ini penyakit apa gitu kan. Itu kurang lebih tahun 2015 deh. Jadi di Indonesia belum populer waktu itu. Penyakit autoimun tuh kalau mau periksa lab aja masih harus keluar negeri gitu. Ya, jadi ya puji Tuhan lah kalau misalnya sampai hari ini kita masih ada umur panjang. Memang ada satu apa ya, bukan kewajiban apa ya tepatnya untuk kita berbagi lah. Setidaknya kita bisa kasih semangat buat teman-teman yang lain. Jadi lanjutkan ya, Fen. Ya, makasih Bu. Oke, thank you banget Bu Cuncun. Nah, ini dari Coach Yos, Bu Feni. Sudah 4 tahun terapi, sekarang Bu Feni didiagnosa stadium berapa? Stadium tuh jadi gini, kalau cancer tuh stadium tuh nggak berubah karena kan dia sudah pokoknya dari yang pertama. Jadi cancer yang pertama aku stadium 4, terus kemarin relapse lagi aku, tapi karena udah berpengalaman kan, jadi langsung ketahuan tuh, langsung pegang sebelum dia nyebar kemana-mana. Jadi waktu yang cancer kedua ketahuan setelah COVID itu baru stadium 1. Operasi lagi, dibuang lagi, ya kemo lagi. Jadi pokoknya fasenya mungkin ya bakal gitu terus gitu ke depannya. Yang ditakutin sih dia bangun lagi, relapse lagi gitu. Oh, jadi once dia kayak sekarang udah punya itu, jadi seolah ya keep ada gitu maksudnya. Soalnya kan si kansernya tuh udah kayak udah menyebar ke seluruh tubuh gitu. Kalau stadium 4 tuh udah jadi ya nggak tahu nanti dia tiba-tiba takutnya muncul di mana lagi kita nggak pernah tahu, makanya ya sekarang cuma bisa ditekan sama obat gitu. Kalau kemo itu berarti bentuknya obat ya? Infus. Oh, infus. Oh, bukan bentuk terapi gitu bukan ya? Ada sih yang oral ya, kemo oral ada. Cuman so far sih sekarang aku masih pakai yang setiap bulan di infus. Oke, dan itu di Jakarta atau di? Ya, tadinya tuh aku berobat ke Pineng kan, gara-gara COVID borderline ditutup, nggak bisa keluar, jadi ya diterusin di Jakarta sampai sekarang. Oke, di Jakarta di mana tuh Bu? Di RSCM Kencana. RSCM Kencana. Oke. Oke, jadi teman-teman ada yang mungkin mau bertanya? Feni nanya lagi dong, ini confirm ya. Berarti dari awal kan kansernya itu di payudara, tapi sekarang sudah menyebar sampai ke liver gitu ya, benar nggak kalau yang saya Waktu tangkap? awal, jadi dari Waktu awal. Jadi waktu dari awal tuh udah ketahuan menyebar ke kelenjar getah bening leher, ketiak, sama ke liver. Langsung tuh kemo 8 kali yang sampai obatnya tuh agak keras kayaknya, yang benar-benar botak, benar-benar leukosit drop, sampai harus booster leukosit. Udah gitu, udah 8 kali kemo itu diperiksa, anehnya hilang semua tuh si kanker. Sampai kata dokter ya udah ini nggak usah operasi karena ya udah hilang semua, nggak tahu apa yang mau dioperasi kata dokter. Ya udah berjalan pengobatan secara apa ya kalau disebutnya targeted terapi ya kalau misalnya kayak kanker. Setiap bulan targeted terapi, terus pas delta itu kena COVID, imunnya drop mungkin ya. Jadi si sel kansernya ada yang bangun lagi tuh. Jadi intinya sih kanker tuh dari imun ya. Kalau imun kita drop, si sel kansernya kayaknya kalah sama imun kita. Makanya hati yang gembira ya emang obatnya hati yang gembira gitu. Oke. Oh, pantesan semuanya kalau nyanyi ya, biar gembira Feni. Oh, pantesan kalau misalnya USG mamografi itu diperiksa sekalian kelenjar getah beningnya tuh karena itu ya. Jadi ada maksudnya kalau misalnya ada gejala dari situ juga kelihatan ya. Jadi pertama ketahuan malah kelihatan kelenjar getah beningnya udah bengkak. Udah kelenjar getah bening kan. Makanya sebenarnya si kanker tuh paling aman kalau baru sampai ke kelenjar getah bening karena itu gerbangnya sebelum menyebar ke yang lain. Jadi kalau ketahuan pas kelenjar getah bening, cepet-cepet kan di-cut tuh kelenjar getah bening diangkat, semua diangkat. Mungkin ya bisa disebut cancer free, tapi kalau aku kan udah ke organ lain, udah lebih susah nge-cut-nya gitu. Gerbangnya jadi kayak udah kelewat gerbang gitu, udah kebuka gitu. Oke. Nanya lagi ya. Nah, Bu Feni, saya kan juga ada lah ya beberapa nasabah yang memang ataupun kenalan yang mengalami cancer.
Nah, saya lihat kalau misalnya orang udah judulnya kena sakit kritis, ya kanker kan salah satu dari sakit kritis ya. Itu yang sakit bukan cuma yang sakitnya aja secara fisik, tapi bisa dibilang seluruh keluarga itu bisa dibilang sakit dalam tanda petik ya. Gitu. Karena ya pasti anggota keluarga kan nggak bisa aktivitas normal ya. Misalnya orang lain, oh Natalan bisa liburan, gitu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau ada satu anggota yang sakit aja kan nggak bisa kayak gitu. Nah, gimana cara keluarga handle pas ada kejadian? Mungkin yang kemarin ini kali yang pas awal-awal kali ya yang cukup struggling ya gitu ya. Keluarga tuh sebenarnya mungkin kayaknya ngelihat gimana kitanya ya. Jadi mungkin dia ya dari mama, dari suami gitu kan, ngelihat kayaknya nih pasiennya juga it's okay gitu. Jadi dari situ mereka pelan-pelan jadi self healing sendiri lah gitu. Kalau ternyata ya udah nih pasiennya juga nggak apa-apa gitu. Sama kayak anak-anak, awalnya sempet bingung aku kasih tahu nggak ya ini ke anak-anak gitu kan. Terus akhirnya ngobrol sama orang tua, ngobrol sama mama, ngobrol sama suami. Kita kasih tahu aja deh, open deh ke anak-anak kalau mamanya tuh cancer gitu kan. Jadi maksudnya anak-anak juga bisa lihat gimana sih struggling mamanya demi mereka gitu, sampai yang aku rasain malah mereka tuh makin sayang banget gitu sama mamahnya gitu. Jadi lebih lebih yang Harusnya anakku ikut tadi ya. Jangan, udah laki-laki susah. Mana mau. Tapi ya maksudnya aku nggak pernah nutupin kalau mamanya it's okay, enggak. Aku bilang mama tuh sakit, mama tuh cancer, tapi ya mama tetap berjuang buat kalian gitu. Awal-awal sih mereka tuh udah ngerti kayak yang pemain bola siapa katanya istrinya meninggal karena cancer. Terus kemarin dia ngomong bintang film siapa ya mamahnya cancer meninggal mah katanya. Kita jadi sampai ngomong ya kayak semua orang juga pasti mati apapun penyakitnya kata kita gitu. It's okay gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi mereka ada sempet takut tapi ya ngelihat mamahnya juga kan hidupnya masih oke-oke aja, jadi ya udah mereka tetap nggak apa-apa gitu. Iya, thank you Bu Feni. Sama. Pas banget ya Bu Evelyn, ini Silakan. untuk memperingati Hari Ibu nih ya. Ini temanya memperingati Hari Ibu nih. Jadi ini contoh seorang ibu yang punya meskipun ada tantangan yang begitu besar tapi bisa enjoy seperti ini nih luar biasa ya. Aplaus nih untuk Bu Feni ya. Ya kita dari tadi belum kasih aplaus nih buat orang hebat. Jadi memang kalau kasus CA terutama payudara itu memang nomor 1 di Indonesia kan. Iya. Ya, jadi CA cervix nomor 2. Jadi memang kalau saya yang saya nangani selama 20 tahun ini juga pasien-pasien yang di CA payudara lebih banyak daripada CA cervix. Jadi, tapi itu tetap dua-dua itu yang memang mengancam para wanita. Jadi memang hari ini karena angkat temanya Hari Ibu, ini salah satu contoh ibu yang luar biasa. Dan Bu Feni kalau untuk stadium 4 tahun bisa seperti ini itu luar biasa loh. Yang namanya stadium 4, tapi setelah 4 tahun berjalan, hanya ada kolaps sedikit aja pada waktu kemarin relapse itu pada waktu COVID ya. Iya. Ada comorbid CA ya, nggak itu sih memang wajar. Yang ada bukan CA aja udah pada tumbang gitu ya. Iya benar. Lebih parah dari Bu Feni gitu. Jadi memang ini luar biasa. Obat tetap bisa membantu, tetapi yang tadi siapa yang bilang sehat tanpa obat itu cuncun ya. Memang kalau kita bicara sehat tanpa obat memang sebenarnya bisa. Ini terlihat sehat kok Ibu, ya kan? Nah, karena dengan hati yang penuh dengan keluarga yang mendukung tadi ya, semua mendukung, lebih sayang lagi, itu sudah healing itu. Itu salah satu untuk healing. Ya, betul ya. Betul. Makanya memang ini inilah pertolongan Tuhan datang dan untuk menginspirasi kita semua. Ya, selamat Bu Feni dan memang ini cocok untuk Bu Evelyn angkat untuk jadi tema Hari Ibu. Ya. Karena kita juga memang sih ini perlu jaga ya untuk tidak relapse lagi. Itu penting tadi yang Feni bilang. Ya kan? Tetap jaga gini aja. Tetap jaga kondisi happy terus ya kan, makan. Tapi tentunya udah tahu dong cara-cara bagaimana untuk memperbaikinya maupun menghindari masalahnya sudah belajar semua ya pasti ya selama 4 tahun ini. Ya. Ya terutama salah satu bukan hanya dari makanan saja. Pasti ya, itu banyak unsur lainnya. Jadi itu saling berkaitan satu paket. Oke, itu keluarga paling penting. Sangat udah mendukung banget ya. Baik Bu, silakan buat yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Saya cuma kasih apresiasi buat Bu Feni deh. Ya.
Makasih Pak. Oke, Inspirasi oke buat semua para teman-teman. wanita. Kalau nggak hebat nggak akan diundang ya. Teman-teman kan tahu ya, DFFB itu selalu rame gitu ya, karena ya mendatangkan orang-orang hebat dan kembali lagi ya, saat kita dikelilingi orang hebat ya sedikit banyak kita akan terbesarkan. Tapi sebetulnya ada satu inti ya yang saya ambil dari Bu Feni. Terus terang, saya kenal Bu Feni memang udah dari dulu ya, dari zaman kuliah ya, dan memang mentalnya cukup tough karena dia dari kecil mungkin solo ya, di rumah ya, single ya, nggak ada adik kakak gitu kan. Jadi waktu zaman kuliah, orang yang paling buat saya perempuan, cantik, modis banget, tapi tough banget gitu ya. Pokoknya luar biasa gitu memang ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Arifin, Bu Feni. Apakah ada pantangan untuk makanan atau minuman yang dikonsumsi? Makanan atau minuman tuh kan awal-awal aku cancer tuh aku ikutan clean eating, ikutan maksudnya aku tuh bingung harus makan apa gitu kan. Tapi ya seiring berjalannya waktu, buat apa aku ngikutin keidealismean itu, tapi aku tidak bahagia. Jadi kalau sekarang aku mikirnya selama aku makan makanannya tidak ada toksik-toksik, misalnya kayak daging ayam kan ada ayam broiler, ada ayam kampung, ya aku pilih ayam kampung. Kalau kayak sapi kan itu kan disuntik-suntik sama antibiotik, aku pilih sapi yang grass fed. Jadi ya kita pilih-pilih deh makanannya yang nggak ada toksik-toksiknya gitu. Kayak sayuran juga kan disemprotin pestisida, ya kita cari pakai cuka apel atau gimana ya, pokoknya sebisa makanan yang bisa aku makan ya aku makan kalau sekarang. Kalau kemarin 2 tahun aku sempet vegan, benar-benar murni vegan, tapi ternyata toh albumin aku drop dan aku nggak senang, aku nggak happy gitu. Banyak makanan yang aduh aku pengen makan tapi aku nggak bisa. Kalau sekarang aku makan sedikit, yang penting apa ya, hati aku seneng deh gitu. Lihat anak makan es krim ya mamahnya minta 1 suap. Kalau dulu tuh benar-benar aku nggak mau makan gula. Seidealis itu gitu, tapi ternyata aku tuh nggak bahagia, aku tuh nggak happy, aku tuh tertekan lah kasarnya gitu. Kalau sekarang lihat anak misalnya lagi minum boba gitu kan, mama minta dong 1 teguk gitu. Dia makan sedikit-sedikit is okay lah gitu. Oke Bu Merly. Bu Merly izin dulu ada panggilan katanya. Siap Bu, thank you. Selamat malam, hati-hati. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin ke Bu Merly yang lain? Saya silakan ya sedikit. Dari tadi obrolannya yang ada buat saya perlu sedikit digarisbawahi itu waktu Feni bilang saya cuman mau lihat anak-anak gitu ya. Saya percaya kalau Tuhan bilang anak-anak masih perlu saya, gitu ya kurang lebih ya, Feni ya. Maksudnya nggak muluk sampai pengen lihat cucu, nggak. Aku sih padahal doanya Tuhan sama orang yang di sekitar aku masih butuh aku, ya Tuhan jangan panggil dulu. Gitu. Nah itu tuh kayak langkah yang pendek ya, kayak kata Feni juga nggak muluk gitu. Tapi sebenarnya justru itu yang esensinya paling dalam dan itu ngasih motivasi paling kuat buat Feni gitu loh. Itu yang penting banget. Kalau misalnya orang setelah kena sakit dan tiba-tiba kehilangan motivasi, biasanya mereka akan terpuruk. Jadi mereka udah nggak punya lagi semangat untuk berjuang. Saat kita kena penyakit, sebenarnya kan kita kayak dipaksa untuk berperang, gitu kan? Nah, kita tahu siapa lawan kita ukur kekuatan lawan kita, lalu kita berperang. Kita tahu nih kanker kita stadium berapa, kita perlu kemo, kita perlu radiasi, kita perlu obat, kita perlu pola hidup. Itu kan artinya kita mengenali lawan kita kan, sampai mana, lalu kita perangi. Tapi kalau kita nggak punya motivasi, itu nggak akan berhasil. Karena tadi juga kan Feni sempat bilang kan ada satu titik mungkin saya juga rasanya udah pengen menyerah gitu. Tapi ya itu tadi Fen, buat kita semua yang kita butuhkan itu justru itu motivasinya. Walaupun kedengarannya cuma sederhana, ya saya masih dibutuhkan oleh anak, itu kedengarannya sangat sederhana. Tapi ternyata memang itu luar biasa. Gitu. Ya, jadi itu sangat pengen tuh dari tadi saya garis bawahi. Kuncinya sebenarnya di sana, bukan makanan apa yang nggak dimakan, bukan obat apa yang dijalanin, bukan pengobatan apa, tapi dari dalam diri sendiri itu semangat juangnya yang luar biasa. Gitu aja. Bahkan tadi Evelyn aja, tadi pagi ya Pak ya? Kan aku minta ke Evelyn, apa aja sih yang harus aku jawab? Coba aku minta list pertanyaan dong, gitu kan. Ada 1 poin, Evelyn nanya tentang impian. Yang ini harus dibahas nggak nih? Aku sampai ngomong kayak gitu kan. Soalnya kalau udah ngebahas impian, kalau di posisi aku tuh, aku udah kayak nggak bisa bahas impian gitu kan. Bisa melek besok pagi aja itu tuh udah bersyukur gitu.
bisa menjalani hari demi hari itu ya udah suatu pencapaian, bersyukur gitu. Ada suara ya Bu Cuncun. Tadi ke mute kayaknya Bu Cuncun. Iya betul. Kadang kita suka terlalu muluk gitu ya, terlalu muluk, harus begini, harus begitu, itu akhirnya sangat melelahkan. Pak Jos bilang ini itu yang namanya hope, yaitu yang namanya harapan. Jadi harapan itu kayak kecil ya, kayak sederhana banget lah. Betul. Tapi yang kecil itu kalau tumbuh itu jadi luar biasa gitu. Jadi ada satu titik medical juga nggak bisa kasih jawaban kan ya. Kenapa kondisi seperti hari ini gitu. Tapi ya itu saat kita serahkan segalanya, kita punya pengharapan, nggak ada tuh lawan yang terlalu besar. Kita lihatnya kayak sedikit aja kok, nggak minta jauh-jauh. Tapi karena sedikit itulah kita jalaninnya kayaknya lebih apa ya? Enjoy gitu. Udah deh. Kita mau melompat jauh-jauh belum apa-apa, rasanya kita udah capek. Tapi kalau kita sedikit aja, saya cuma mau lihat anak sehari lagi. Saya cuma mau lihat Tuhan kasih saya kesempatan, anak saya masih perlu saya. Itu sedikit, tapi ternyata efeknya besar. Malah sekarang saya merasa aku tuh nggak nyesel loh kena cancer gitu. Aku tuh berterima kasih banyak sama cancer karena banyak hal-hal yang aku tuh dulu nggak tahu tentang ini, tapi sekarang jadi tahu. Jadi hal-hal kecil yang ternyata hidup itu kamu tuh nggak perlu muluk, nggak perlu perfeksionis. Aku tuh termasuk orang yang perfeksionis kan dulu. Bahkan sampai dokter tuh bilang, kamu tuh sebenarnya nggak ada turunan, kamu tuh nggak ada riwayat keluarga. Terus maksudnya aku tuh hidup tuh nggak pernah yang aneh-aneh. Tanya Evelyn dah, Evelyn, aku tuh nggak pernah ngerokok, nggak pernah minum, nggak pernah tiba-tiba bisa kena cancer. Sampai dokter ngomong mungkin kamu perfeksionis. Kalau perfeksionis kamu segala pun kamu pikirin ya benar sih, pikiran gitu kan. Jadi karena cancer ya aku bisa lebih let it flow, lebih enjoy ya. Ternyata enak juga ya, nggak usah terlalu perfeksionis gitu. Oke. Jadi kembali lagi ya teman-teman ya, kita ini manusia yang terbatas, ketemu Tuhan yang tidak terbatas ya. Dan tadi Bu Feni suruh siapa ngomong ya, kalau nggak ngomong sih nggak akan ditanya. Dia ngomong adalah yang dulu nggak tahu, sekarang tahu. Nah ini kan sebetulnya untold story yang selalu saya ulangi-ulangi di IBM ya. Pengen tahu banget gitu kan, apa yang sebetulnya nggak tahu, tapi sekarang jadi seolah tahu gitu. Boleh share nggak Ibu, apa tuh yang menurut Ibu tuh dulu saya nggak tahu, tapi sekarang tahu nih dari selama perjalanan Ibu, biar teman-teman dapat inspirasinya nih, silakan. Dari hal kecil aja ya. Aku sekarang tahu bersikap gimana ke orang yang sedang mengalami masalah. Karena aku pernah menjadi korban gitu. Kayak gini deh, kayak kita ke tempat yang meninggal. Karena cancer, aku sekarang nggak pernah ngomong yang kuat ya. Aku nggak pernah ngomong ke orang yang ditinggalkan sama keluarganya yang kuat ya. Karena itu kita tuh nggak bisa kuat loh. Kita tuh malah butuh nangis sejadi-jadinya supaya kita tuh bisa lepas gitu. Makanya aku tuh nggak pernah lagi ngomong stay strong ke orang yang berduka cita. Itu tuh benar-benar beban buat kita. Kita tuh nggak bisa kuat. Kita tuh pengennya juga kalau kalau bisa dikasih pilihan untuk tidak menghadapi ini juga kita nggak mau gitu kan. Jadi bahasa stay strong itu tuh berat banget loh buat kita gitu. Makanya jadi karena cancer ini aku lebih tahu gimana caranya bersikap ke orang yang mengalami musibah lah pokoknya gitu. Benar-benar sesuatu yang aku juga ternyata diginiin nggak enak gitu. Berarti harusnya ngomong apa nih Bu? Kalau mau nangis. Kalau misalnya kamu butuh aku ada. Kalau misalnya kamu butuh apa-apa, aku ada. Kalau misalnya kamu mau cerita, aku ada. Mau nangis, aku ada. Jadi kita tuh lebih ke yang, kamu butuh apa sih? Apa yang kamu butuhin? Bukannya kamu harus kuat gitu. Jadi kita tuh lebih baik sebagai teman tuh kan, kamu tuh kan kayak waktu aku kemarin kemo kan, aku tuh nggak bisa jemput anak-anak. Sampai teman-teman aku tuh yang dari situ tuh jadi kayak kesaring, yang mana sih yang cuma sekedar pengen tahu, kepo, atau bener-bener yang Van, kamu mau makan apa? Aku bawain ya gitu. Nah dari situ tuh bener-bener tipe yang apa yang gue perluin tuh ya kayak gitu, bantuin jemput anak, bantuin bawain makanan, lebih daripada yang kamu yang kuat ya. Tenang, masih ada hari esok atau apa. Nah, I don't need that gitu sebenarnya gitu. Oke, catat ya teman-teman ya, terutama buat saya. Itu yang Fanny perluin ya. Dari kemarin udah mikir soalnya, suruh siapa dia muncul di salah satu flyer kemarin, sampai saya nanya gitu. Tuh biasa sih memang I'm not a good friend lah.
Jadi ini pengakuan saya, confession saya gitu ya, tapi saya tahu Fanny ini good friend, makanya saya dekat-dekat sama dia, biar saya ikut baik kayak dia gitu ya. Nah, tadi kan Bu Fanny bicara tentang yang tadi tentang kuat ya. Dan dulu ada sempat struggle banget tuh. Nah, waktu struggle itu ada satu kunci ya yang tadi sebetulnya Bu Cucun bahas, yang saya juga mau underline gitu ya. Yang tadi juga sempat Bu Mary tanya bahwa datang itu dari diri sendiri, teman-teman. Jadi apapun itu ya, apapun masalah yang teman-teman bilang besar, ya saya rasa mungkin nggak sebesar Bu Feni juga gitu ya. Atau mungkin masalah yang kata Bu Feni juga besar banget, ternyata di luar ya salah satunya Bu Cucun ada juga yang sudah mengalami lebih besar daripada Bu Feni gitu ya. Atau Bu Cucun merasa masalah saya sudah besar banget, tapi ternyata mungkin suatu hari kita akan ketemu orang lain di luar Bu Cucun dan Bu Feni yang ternyata punya masalah lebih besar. Jadi intinya besar kecil itu tidak ada takarannya ya teman-teman, tidak ada standarnya ya. Bahwa kita merasa ini besar, tapi kembali lagi ya ada sebuah ayat yang bilang gitu ya, tidak lebih besar daripada kekuatanmu gitu ya, dan ada hati yang gembira itu adalah obat ya. Jadi ada satu kalimat juga yang bagus ya dari Bu Feni yang saya senang sekali mendengarnya gitu ya. Makan aja yang penting lu happy gitu. Wah, itu bahasa saya itu ya. Tuh Bu Yohan dengerin ya, kata Bu Feni boleh makan apa aja yang penting happy ya. Bu Yohan lagi ikut program diet soalnya. Nah, kebetulan hari ini ada juga yang hadir Pak Agus. Kita masih ada sedikit waktu ya. Pak Agus mungkin mau bicara Pak, bukan hari ini kata Pak. Sorry ya. Udah habiskan? Oh, Bu Yeni mau bicara? Dihabiskan loh, jangan sampai besok kecut itu. Oh, dia ke unmute ini kayaknya. Oke. Pak Agus, mau bicara Pak? Tadi kan bicara tentang sapi sehat, barangkali mau menawarkan makanan sehat Pak, babi terbangnya. Saya lebih prefer begini. Baik Bu Feni ataupun siapapun yang ada di forum ini, kita ini memang dalam tahap antrian ketemu Tuhan. Jadi tinggal siapa duluan kan gitu. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana kita meresponnya dulu. Nah, saya biasa sampaikan adalah cobalah berdamai dengan pribadimu sendiri, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita rasakan, supaya kita tahu bahwa karunia Tuhan itu begitu hebat dalam hidup kita. Nah, ketika kita bisa berdamai dengan diri kita, maka sebenarnya hal-hal yang seperti tadi kita alami, baik itu masalah besar seperti Evelyn tadi bilang, sebenarnya memang bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini saya juga banyak mendapatkan banyak masukan ya, bahwa kita sebenarnya nggak butuh sebuah quotes atau sebuah perkataan sajalah gitu, tapi kita butuh action. Nah, itu yang menurut saya kita juga perlu berbagi dengan yang lain, bagaimana kita juga harus merasakan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman kita. Mungkin bukan sebuah kalimat yang panjang atau sebuah statement, tapi yang paling penting adalah gini. Iya, kita mesti perlu lihat teman kita ini butuhnya apa. Kalau dia butuh pelukan, ya kita perlu. Nah, kalau misalnya kita melihat, kok saya merasakan kehidupan ini sepertinya berjalannya nggak baik, saya rasa mungkin kita perlu melihat ke belakang, sebenarnya karena kita ini rupanya belum berdamai dengan diri kita. Nah, kalau kita sudah berdamai, saya yakin masalah apapun, kekuatan apapun, ataupun problem apapun, pasti bisa dilewati. Nah, kalau misalnya soal makanan dan segala macam, menurut saya sih, saya setuju sekali dengan Bu Feni tadi. Ya, selama kita bisa menikmati, go ahead, karena itu adalah salah satu obat yang membuat kita, energi kita makin kuat ya. Karena hati yang gembira adalah obat, nggak ada yang lain. Nah, banyak hal lah. Kalau kita hari ini belum ketemu sama orang, hari ini kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, nggak ada salahnya nanya sama kita, hari ini kita bersyukur nggak kalau kita masih bisa bernapas? Saya rasa itu, Evelyn. Oke, thank you banget Ko Agus. By the way, Ko Agus ini di Bali ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Bali dan pengen visit ke Ko Agus, boleh-boleh aja ya. Salah satu testimoni terbaik Ko Agus adalah
orang yang maaf kata ya luar biasa kayanya, dan ternyata tidur ternyenyaknya itu adalah hanya di balai-balainya Ko Agus katanya gitu ya. Karena beliau ini PDP ya, pengusaha dalam apa terserah lah. Oke, saya baca sedikit dari Pak Rudi. Bu Feni, jangan pernah lost hope and faith ya, karena mereka itu membuat kita tetap hidup dan bersemangat. Karena masa depan akan ada dan harapan kita tidak akan hilang. Setiap manusia memiliki salib, masalah terbesar kita sendiri, dan Bu Feni melalui jalur ini, Tuhan pasti punya rencana hebat di belakang ini semua. Salah satunya kesaksian hidup Bu Feni untuk orang-orang yang mungkin berhadapan dengan masalah yang sama dan tidak memiliki harapan. Tapi dengan suara Bu Feni akan banyak orang serupa yang tertolong dan memiliki kembali harapan yang berkualitas dan berdampak untuk orang banyak. Teruslah bermimpi dan berserah pada Tuhan, pasti akan diberi jalan yang kita duga. Nah teman-teman, kembali lagi ya, tagline saya ini adalah chief example of others, di mana kita melihat semua orang itu adalah contoh. Kita nangis, kita bahagia, kita sedih, kita loncat-loncat, atau kita bahkan terpuruk, itu semua orang akan lihat caranya kita. Nah salah satunya kenapa saya jujur terus terang saya kaget. Ya waktu saya lihat, sampai saya tanya ke Feni gitu ya, Fen, kamu bener kena ini? Ya terus emang ada Feni yang lain gitu yang mirip mukanya kayak gue gitu ya. Jawabannya kocak juga dia gitu kan, ya memang nggak ada sih, tapi kan kadang-kadang sometimes ya kita perlu afirmasi gitu ya. Tapi kembali lagi, waktu saya bicara tentang empati, kita itu benar-benar nggak tahu apa-apa sih. Saya sendiri yang temannya Feni itu nggak tahu apa-apa, yang saya tahu itu tentang Feni, dan sampai akhirnya saya lihat video dia lagi nari-nari dimarahin suster, ya dasar gila dia memang ya. Tapi di situ saya lihat bahwa kembali lagi ya, dari dalam diri sendiri waktu kita bahagia, nggak ada orang juga yang sebetulnya bisa ambil teman-teman. Ya, saya sendiri pribadi memang nggak pernah check up dan lain sebagainya, tapi mungkin teman-teman yang udah pernah ikut IBM sebelumnya, teman-teman pasti tahu nilai gamma GT saya yang tingginya luar biasa. Ya, jadi SGOT sama SGPT saya itu tidak tinggi, tapi gamma GT saya itu tingginya luar biasa. Ya, hari itu salah satunya memang dokter bilang ada karena ya mungkin ada sedikit banyak, suruh siapa temennya sama Feni temennya nama Evelyn gitu ya. Perfection ini dalam diri kita memang ada, dan quite standar kita itu cukup tinggi ya. Tapi rasanya Feni lebih tinggi kayaknya, enggak lah ya, sama aja. By the way, buat saya kembali lagi, waktu saya juga mengalami itu, saya nggak mau check up lebih lanjut. Saya juga nggak mau check up apa-apa lebih lanjut. Saya juga bilang sama keluarga segala macam, dan akhirnya keluarga tenang kembali lagi karena lihat saya. Ini orang juga tetap jingkrak-jingkrak kok, ini orang tetap pergi-pergi. Bahkan saya kalau Feni datang ke dokter, saya nggak datang ke dokter. Ya saya datangnya bawa lutut aja dulu. Saya doa sama Tuhan. Kembali lagi sama Feni sama. Pokoknya kalau Tuhan izinin saya masih hidup di dunia ini, maka masih ada hal yang harus saya selesaikan. Mungkin itu yang saya mau bawa buat Feni hari ini ya. Memang kembali lagi kata-kata buat dia nggak ada gunanya, tapi at least saya pernah ke Karawang ke tempatnya dia, dan nanti Januari saya ikut Pak Rudi, saya akan ketemu Feni gitu ya, karena dia udah nyindirin saya terus gitu ya, ini orang cuma ngomong doang, undang doang gitu kan, nggak datang gitu ya. Cuma baik lagi buat saya teman-teman, untuk sesi malam ini teman-teman pasti dapat inspirasi yang banyak banget ya, dan Bu Feni sendiri ada termasuk orang yang bisa memberikan contoh yang luar biasa buat saya, dan saya percaya hidup mati itu bukan di tangan kita. Kita semenit lagi ada apa aja kita nggak pernah ada yang tahu. Jadi siapakah kita kalau kita so iya gitu ya, so merasa jadi Tuhan, Tuhan nanti dong kayak gini. Kita bukan Tuhan, kita nggak bisa perintah Tuhan gitu ya. Atau kebalikan gitu, kita juga nggak pernah bisa tahu nextnya itu apa. Jadi basically buat saya di sesi hari ini yang udah keren banget, kita udah jam 9, kita tinggal sisa 5 menit. Saya masih ada sesi terakhir lagi ya, yaitu adalah satu kata yang saya juga sampai hari ini saya lakukan, itu adalah bersyukur. Ya apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, itu tuh semua benar-benar nggak ada yang bisa kita cek, tapi cuma satu yang bisa kita lakukan itu bersyukur. Saat kita bersyukur, kita masih punya lutut, kita masih bisa berdoa. Kemarin ya tuh biasa, karena saya juga Kristen, saya datang ke gereja, saya ketemu anak kecil, Gracia ya kalau nggak salah, namanya Gracia. Saya belum pernah tahu dia, ya karena saking saya tuh nggak pernah hidup yang seperti itu. Kemarin saya sempatkan diri ke gereja setelah setahun dan 3 tahun tepatnya pandemi, saya tidak datang ke gereja, saya hanya online. Saya sempatkan ke gereja, saya lihat Gracia, dia baru umur 9 atau 10, dia dari semenjak lahir itu matanya sudah buta. Tapi dia buta, dia bisa melayani, dia bisa main piano, dia bisa nyanyi, dan suaranya keren banget. Dan di situ, itu sebuah teguran juga buat saya sih. Sometimes kita mikirin bisnis, sometimes kita mikirin banyak ke depan, tapi kita juga lupa bahwa antrian kematian itu bisa datang ke siapa aja. Ya, dan waktu kita untuk pelayanan, waktu kita untuk datang ke Tuhan itu bukan nanti saat kita sudah tua ya, atau amit-amit saat kita mau ngapain gitu. Jadi, buat teman-teman hari ini, saya percaya teman-teman dapat inspirasi yang besar, luar biasa. Mungkin terakhir ya, minta 5 menit aja. Dari Bu Feni ada yang ingin disampaikan terakhir, Bu? Make your time with your family, itu sih intinya. Karena uang tidak akan bisa menggantikan kamu saat kamu mati. Jadi cuman memori bersama anak-anak, bersama keluarga yang bisa ya apa ya, anak-anak tuh jadi oh ya aku pernah punya mama, hasil kalau someday nanti aku nggak ada gitu kan. I have a good mom gitu, I have a great mom gitu. Jadi ya buat aku itu penting sih sekarang. Buat apa sih bikin waktu buat keluarga, nggak yang cuman kerja terus, nggak yang cuman apa ya ninggalin anak gitu. Oke ya teman-teman, jadi make a good memory ya, because we need to leave the legacy ya, jangan lupa ya.
Ikigai ya teman-teman, tentang Ikigai saya nggak bahas hari ini. Oke, thank you banget ya teman-teman, sesi malam ini udah luar biasa. Thank you banget buat Bu Feni di acara sharing sessionnya. Izinkan aku melanjutkan sedikit sharing session dari iCommunity terakhir ya teman-teman. Oke. Nah, ini ada sedikit pengumuman ya teman-teman, ikut ILC setiap hari Kamis, jangan lupa segera follow up dengan melakukan one-on-one meeting buat teman-teman yang perlu, ya satu dengan yang lainnya, jangan lupa juga saling referral ya, kita nggak pernah tahu siapa yang memerlukan layanannya suatu hari di depan sana. Dan disclaimer, iCommunity tidak pernah meminta imbalan atau fee berupa apapun terhadap deal yang terjadi antar member. Segala keuntungan dan resiko bisnis menjadi tanggung jawab masing-masing member. Nah, ini adalah beberapa kegiatan iCommunity, mungkin yang buat teman-teman tahu. Nah, since Ibu Feni juga ada di sini, teman-teman bisa langsung follow IG-nya ya, sudah saya taruh di chat. Jadi siapa tahu teman-teman menemukan gitu ya, ada orang lain yang mungkin juga sama mengalami seperti Bu Feni, yang perlu diberi semangat sama Bu Feni, bisa langsung kontak ya, karena kayaknya Bu Feni open banget. Betul kan Bu Feni? Betul. Betul ya, kontak Bu Feni ya, karena kalau mau sehat itu cukup hati yang gembira katanya ya, walaupun kita kembali lagi, kita ini manusia diberikan segala kemampuan gitu ya untuk bijaksana juga. Jangan lupa teman-teman follow YouTube-nya juga buat teman-teman yang pengen tahu tentang bisnis. Acara ini nanti kita akan beres recordnya, kita akan kasihkan dulu ke Bu Feni. Kalau kata Bu Feni oke untuk publish, akan saya simpan di YouTube. Teman-teman bisa share juga ke orang lainnya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu apa sih benefit iCommunity, teman-teman print screen aja ya. Ini mumpung nggak ada Pak Juandanya. Nanti bilangin sama Pak Juanda gitu ya. Ini masa suruh bacain banyak gini gitu ya. Saya bacain birunya aja di kanan ya. Stay 2 days 1 night at Permata Hijau Jakarta dan dapat 400 travel point equal to $200 ya from you to Indonesia. Jadi malam ini sekaligus Pak Juanda juga minta izin untuk nggak ikut ya teman-teman karena sedang menghadiri acaranya YouTube ya bersama Pak Paulus gitu. Nah di sini saya bacakan dulu dari Pak Sutrisno. Terima kasih Bu Feni atas sharingnya benar-benar luar biasa dan memberikan inspirasi. Walau cancer tetap memberikan yang terbaik. Ya dia mah memang modis dari dulunya Pak. Itu udah naturalnya dia Pak. Nggak bisa diapa-apain Pak. Feni, makasih semuanya. Dari Pak Rudi, kami berterima kasih sama Ibu, semangat dan kesaksiannya. Bu Cuncun, terima kasih Bu Feni. Terima kasih Tuhan memberkati. Coach Jos, thank you Bu Feni for inspiration. Oh ya teman-teman, ini saya ada titipan. Buat teman-teman yang nanti udah join di iCommunity dan mau pergi ke luar negeri, teman-teman bisa dapat International Airport Assistant ya. Jadi yang nggak pengen ngantri gitu ya, bingung gimana caranya. Nah, join iCommunity nanti kita bisa dapat di Nusa Dua Concierge ya. Jadi gratis 1 kali one way VIP service di bandara domestik, berlaku untuk pro member, dan harga di atas hanya untuk 1 pack. Nah, teman-teman bisa print screen aja. Kemudian di sini mungkin teman-teman yang pengen tahu juga tentang iCommunity, kita di sini juga dapat referral. Ya nggak ada salahnya sambil menyelam minum air. Ini bukan tujuan saya di iCommunity, tapi nggak ada salahnya kan gitu ya. Nah, kita foto bersama dulu ya teman-teman ya sama Bu Feni. Oke, thank you. Saya stop share. Ya, buat teman-teman yang mau open cam, boleh open cam ya. Oke, sudah semua ya. Oke, saya izin untuk foto ya. 1, 2, 3. Oke, di sini ada Pak Abdi. Mau izin. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman thank you banget ya buat sharing hari ini. Seperti biasa ya, sejam nggak pernah cukup gitu ya. Tapi kembali lagi, saya berharap acara malam ini bukan untuk mengasihani siapapun ya. Yang sebetulnya dikasihani kayak kemarin dari Gracia tuh saya dapat. Yang nggak usah dikasihani itu kita, bukan Gracia yang matanya buta. Karena seringkali kita yang justru punya mata malah dibutakan dengan hal-hal sehari-hari yang sebetulnya tidak ada keterusannya dan bentuknya itu benar-benar duniawi. Jadi saya berharap malam ini teman-teman hadir bisa mulai bersyukur, bisa mulai berlutut juga. Kalau teman-teman ada yang saling membutuhkan bisnis satu dengan bisnis yang lainnya, jangan lupa juga lakukan one-on-one meeting. Sekian, terima kasih dari saya. Pas 1 jam seperti biasa, saya Evelyn undur diri dalam hitungan kelima. Saya live ya teman-teman. Sekali lagi Bu Feni, thank you banget. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you, bye. 5, Bless life. Terima kasih semuanya. Terima kasih Evelyn. Thank you.